Shalom, selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya dalam Renungan Happy Sword Family. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami boleh Tuhan izinkan kembali untuk bangun dengan tubuh yang sehat tanpa kurang satu apapun. Tuhan, biarlah kiranya sebelum kami memulai segala sesuatunya, sebelum kami beraktivitas Tuhan sepanjang hari ini, biarlah kiranya Tuhan memberikan remah sehingga kami mengerti apa yang Tuhan mau. Kami serahkan pagi ini, hari ini ke dalam tangan Engkau. Hamba menyerahkan juga diri hamba Tuhan ke dalam tangan Engkau. Biarlah sepenuhnya Engkau yang bekerja saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Judul renungan saya hari ini adalah berdosa dan pendosa. Pada hari Kamis lalu ada satu percakapan di grup pendoa. Ibu Gembala ada bicara seperti ini. Manusia itu ada dua macam. Berdosa dan pendosa. Waktu kata-kata itu dikeluarkan oleh Ibu Gembala, saya kayak langsung teng gitu kan, dapet tuh. Saya mau bawa ini hari Minggu untuk renungan harian. Dan saya mulai mengulik gitu kan. Ini dari versi saya. Berdosa dan pendosa. Bedanya apa sih? Apa itu berdosa dan apa itu pendosa? Berdosa merujuk pada tindakan atau perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau nilai-nilai agama dan moral. Seseorang yang berdosa melakukan kesalahan atau pelanggaran, tetapi belum tentu memiliki niat atau karakter yang buruk. Contohnya, melakukan kesalahan tanpa disengaja. Ya kan, misalnya kita lagi bawa mobil nih, udah mau lampu merah, dikit lagi kan lampu hijaunya tuh udah mau habis, kita lewat. Itu boleh dibilang mungkin tidak berdosa. Itu berdosa. Melanggar peraturan tanpa niat jahatnya, sama seperti tadi gitu kan. Tapi tidak dibenarkan ya kalau ada prinsip Robin Hood zaman dulu mencuri untuk orang-orang atau rakyat-rakyat miskin yang ingin dibantu, tidak boleh. Berbohong karena takut atau malu. Ayatnya di Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni dosa-dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Sedangkan pendosa merujuk pada seseorang yang memiliki karakter atau perilaku secara konsisten, tidak sesuai dengan norma atau nilai-nilai agama dan moral. Pendosa memiliki niat atau tujuan yang buruk dan melakukan tindakan yang merugikan orang lain. Contoh yang utama misalnya, kita udah mengerti kebenaran nih ya, tiap hari kita ke gereja dengerin Bapak Gembala memberikan khotbahnya, ya kan, membagikan pelajaran buat kita. Kita udah ngerti nih kebenaran dalam hidup kita. Misal, Bapak Gembala lagi bahas misalnya hormati orang tua, ya kan. Kita udah tahu kan kebenarannya. Karena kita udah tahu, harusnya kita tidak boleh tuh tidak menghormati orang tua kita. Yang harus kita lakukan adalah kita harus menghormati orang tua kita. Nah, kita udah tahu kan, tetapi kita masih melakukan kejahatan pada orang tua kita. Misal, waktu orang tua bicara sama kita kasar menjawabnya. "Tah dulu deh mah, tadi aku lagi sibuk sebentar ya," gitu kan. Atau misalnya orang tuanya nih mau makan, "Aduh aku mau makan nih," gitu kan. "Ya entar dulu aja deh. Ambil sendiri kalau enggak, repot nih, nyusahin," gitu kan. Nah, itu tidak menghormati orang tua. Kita udah tahu kan kebenarannya. Firman Tuhan mengatakan, hormati orang tua, tetapi kita tidak menghormati, itu namanya kita pendosa. Kita sengaja melakukan kejahatan. Terus yang kedua, berbohong atau menipu orang lain untuk keuntungan pribadi. Ya kan, saya kita kerja di kantor nih, saya contoh. Saya kerja di kantor, saya ngurus uang kan, keuangan. Terus saya bisa nih nipu misalnya, di kantor harusnya misalnya keluarin 500.000, saya bilang aja 1 juta, keuntungannya 500.000 lagi untuk saya. Saya tahu nggak kebenaran itu? Saya tahu kebenaran. Jangan mencuri.
Tapi saya lakukan, saya lagi butuh uang nih, saya lagi BU banget. Saya curi, nggak apa-apa lah, 500.000 doang buat perusahaan mah kecil. Saya dibilang pendosa. Karena apa? Karena saya sudah mengenal kebenaran, saya tahu kebenaran, dan saya melakukan hal yang tidak benar. Terus yang ketiga contohnya, melakukan tindakan yang merugikan atau menyakiti orang lain. Menyakiti orang lain itu bisa dari perkataan kita menghakimi, ya kan? Kita menjudge, kita mengintimidasi orang tersebut. Atau dari tindakan kita, ya tiba-tibalah kita lagi kesel, kita lagi ngomong slash dikit, kita tabok tuh orang, ya kan? Kita melakukan hal yang tidak semestinya dengan sengaja. Pendosa akan dihukum karena kejahatan mereka sendiri. Tetapi orang benar akan diselamatkan oleh Tuhan. Ayatnya, Amsal 11 ayat 21. Sungguh, orang jahat tidak akan luput dari hukuman, tetapi keturunan orang benar akan diselamatkan. Jadi, perbedaan utama antara berdosa dan pendosa adalah bahwa berdosa merujuk pada tindakan atau perilaku yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Sedangkan pendosa merujuk pada karakter atau perilaku yang secara konsisten tidak sesuai dengan norma dan memiliki niat dan tujuan yang buruk. Roma 6 ayat 18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Ayat 19. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu, sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Di ayat 20, sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Roma 21. Roma 6 ayat 21. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Sebab semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang. Karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Jadi kalau kita sebagai pendosa, kita mengerti kebenaran dan kita tetap melakukan dosa, upah kita dari semua yang kita sudah kerjakan adalah kematian. Apalagi kalau kita dulunya menyembah kuasa gelap, ya kan? Setelah mungkin kita udah melakukan pemutusan, ya kan, kita udah udah terima Yesus gitu kan, kita udah pelepasan gitu. Jangan dipikir bahwa si setan tuh tidak akan balik mengintimidasi kita. Dia akan bilang, tetep dong, kan dia dulu nyari-nyari aku. Masa sekarang ketika Tuhan udah putusin, aku nggak boleh nih ganggu dia. Dia akan terus ganggu. Dan waktu kita nggak mau selesain, waktu endingnya kita nggak mau selesain, dia akan terus. Jadi upah kita adalah kematian. Saudara, kalau saudara masih tetap melakukan apa yang dosa di mata Tuhan, upah kita kematian. Karena kan Tuhan bilang, kebenaran itu kita nggak ada lagi, bebas dari kebenaran. Bebas dari kebenaran berarti tidak ada kebenaran lagi dalam hidup kita. Mari saudara, demikianlah renungan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Biarlah kiranya pagi ini kami mengerti apa itu berdosa, apa itu pendosa. Kami juga mau Tuhan, kami nggak tetap menjadi pendosa. Kami mau menjadi orang-orang benarnya Tuhan. Ketika kami sudah memutuskan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami, maka kami harus hidup dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan, kami serahkan segala aktivitas kami hari ini ke dalam tangan Engkau. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.